Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pelajar-pelajar Indonesia Harapan Bangsa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat untuk belajarnya ya. Oke, ketemu lagi dengan pelajaran ekonomi. Untuk kali ini, kita akan membahas mengenai pendapatan nasional. Dalam materi pendapatan nasional ini nanti, kompetensi dasar yang akan dipelajari yaitu bagaimana nantinya kalian bisa menganalisis konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional, sehingga nantinya kalian juga dapat menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional itu sendiri. Dalam materi ini akan dibagi dalam dua pertemuan. Untuk pertemuan yang pertama, kalian akan menyebutkan pengertian pendapatan nasional. Kalian akan dapat mendeskripsikan manfaat pendapatan nasional. Kalian diharapkan mampu mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Dan yang terakhir, kalian mampu mengidentifikasi komponen dalam pendapatan nasional. Kita mulai dengan apa pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa yang diwujudkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu. Menurut Sadono Sukirno, pendapatan nasional adalah istilah yang menerangkan tentang nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam satu tahun tertentu. Untuk mempelajari pendapatan nasional itu sendiri, akan ada beberapa manfaat yang bisa dihasilkan. Di antaranya, 1. Menilai prestasi ekonomi suatu negara. 2. Menilai perkembangan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Yang ketiga, membandingkan perekonomian dengan negara lain, menerangkan struktur perekonomian negara, mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, serta dapat membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, permintaan dan penawaran agregat. Adanya kenaikan pada permintaan agregat nantinya cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan output nasional atau pendapatan nasional itu sendiri. Yang selanjutnya akan dapat mengurangi tingkat pengangguran. Sedangkan dengan penurunan tingkat penawaran agregat cenderung menaikkan harga tetapi akan menurunkan output nasional atau pendapatan nasional dan menambah pengangguran. Yang kedua, konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Sedangkan tabungan atau saving adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Dan yang ketiga, investasi. Investasi adalah suatu pembelanjaan pada suatu barang dan tambahan untuk persediaan. Contohnya, bangunan dan mesin baru yang dibeli perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Untuk komponen pendapatan nasional itu sendiri, ada beberapa yang perlu kalian tahu. Yang pertama, produk domestik bruto yang disingkat dengan PDB atau dalam bahasa asingnya Gross Domestic Product atau disingkat GDP. Merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Untuk mencari GDP, bisa diambil dari jumlah pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan
warga negara asing yang berada di dalam negeri. Yang kedua, produk nasional bruto atau PNB, atau dalam bahasa asingnya Gross National Product, GNP, merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam lingkup nasional selama 1 tahun, termasuk produk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang berada di luar negeri. Sehingga jumlah GNP diketahui pendapatan WNI yang ada di dalam negeri ditambah pendapatan WNI yang ada di luar negeri dikurangi dengan pendapat WNA yang ada di dalam negeri. Yang ketiga, produk nasional neto atau Net National Product, NNP. Penyusutan atau depresiasi adalah penggantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi. Untuk mencari jumlah NNP bisa dihasilkan dari GNP dikurangi depresiasi. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau Net National Income, NNI, merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. NNI dicari dari NNP dikurangi pajak tidak langsung. Kemudian, pendapatan perseorangan atau PP merupakan jumlah penerimaan yang diperoleh setiap orang dalam masyarakat. PI atau pendapatan perseorangan dicari dari NNI ditambah transfer payment dikurangi jumlah laba yang tidak dibagi ditambah pajak perseroan ditambah asuransi ditambah jaminan sosial. Yang terakhir, pendapatan disposable atau disposable income, DI, merupakan pendapatan yang siap dibelanjakan atau dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa, konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang nantinya dapat disalurkan menjadi investasi. DI dicari dari PI dikurangi pajak langsung. Sekian pembahasan kita. Kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Sekali lagi, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.